Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Labib. Nama saya Salsa Regina Putri. Nama saya Deskolita Zahra. Ikutin kita yuk ke Museum Seni Rupa. Hai guys, kita ini lagi di lukisan di museum keramik. Oke, kita ke bawah, guys, sudah bisa ke bawah. Ini kita ada di lantai 2. Awas lu. Slow ya. Ada di ruangan lukisan seni rupa. Jadi masa Orde Baru dan Reformasi. Kalau di depan kita ini adalah buatan dari EDD Eri Supriya. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu sungai terkotor di Jakarta. Mungkin saat ini viral gara-gara ikan sapu-sapu. Ya, betul, Ciliwung. Di sini sebenarnya menggambarkan Eri Supriya yang sedang mengkritik pemerintah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sungai terkotor yang di mana tadi teman-teman benar bilang ini adalah Ciliwung. Pada tahun 1977 pembuatannya ya. Jadi di sini ada rumah-rumah yang orang dulu tuh bilang helikopter. Kita bisa lihat di sini sebelah kanan ini. Jadi sebutannya helikopter, ada yang tahu kenapa? Gak apa-apa, satu hal aja. Ada sebelah yang ini. Ini disebutnya helikopter. Ngapung, iya itu ada kaitannya juga. Salah satunya lagi di atas air, iya benar. Jadi sebenarnya kalau di sini tuh kaitannya kalau kita lagi buang air besar ya, mama agak jorok sedikit. Kalau buang air besar, kalau bumi itu turun ke bawah. Sebenarnya gitu. Banyak orang dulu bilangnya helikopter. Di sini tahun 1977, 3 perspektif. Di depan ini di Eri Supriya, di belakang ini latar belakangnya Sungai Ciliwung. Cuman yang buat lukisan ini adalah dari Supriya. Gitu teman-teman. Kita lanjut ya ke area yang akan kita datangi. Mas. Ini yang sebelahnya. Jadi teman-teman kita lanjut ke area Kita lanjut ke area Kebun Jaya ya. Kalau kita lihat di sini gambaran seperti orang yang sedang mempromosikan ternyata pada sebuah sekolah kemerdekaan tepatnya pada tanggal 19 September. Masyarakat kemudian lagi ke rapat besar IKADA ini, dan saat ini IKADA disebutnya Monas. Jadi yang menghadiri rapat besar ini kurang lebih ada 350.000 masyarakat. Kenapa mereka kumpul lagi kan? Karena pada saat itu masyarakat masih belum punya alat komunikasi seperti radio atau mungkin televisi. Jadi orang-orang kaya yang masih punya ya. Jadi mereka masih belum tahu ternyata Indonesia setelah 17 Agustus itu sudah perlahan udah mereka ya. Cuma karena nggak ada itu, masyarakat kumpul lagi ke rapat besar ini. Dan ternyata ada kaitannya nih kalau teman-teman pernah dengar tokoh yang disebut paham kiri tentang Malaka, ya. Jadi ini kaitannya beliau itu mengikut sertakan para masyarakat ikut. Jadi ada pengaruhnya dari beliau. Gitu. Oke, ya apa? Ayo kita lanjut lagi yuk. Gal nyong. Ini Kalau ini selanjutnya lagi ini adalah lukisan dari Bapak Hendra Gunawan ya. Jadi kenapa ini dari Bapak Hendra Gunawan? Ini salah satu koleksi yang baru ini dibuat sebelumnya di sini tuh ada mengambil revolusi. Cuma kalau teman-teman tidak ternyata ini diubah karena di setiap waktunya terkadang pameran ini diubah-ubah misalnya. Ini lukisan Hendra Gunawan yang dimana ini adalah fakta tradisional, di atasnya ini adalah pohon beringin. Jadi dunia itu adalah pasar di atas pohon beringin. Ini dalam penggunaan metodenya cat minyak di atas kanvas ya. Kita lanjut yuk.
guys, kita lanjut ke luar sekarang. Ini kita udah yang di dalam, sekarang kita lanjut ke luar. Teman-teman, untuk flashnya tadi jangan dinyalakan ya. Di sini kita dilarang menggunakan flash. Nah, teman-teman ada yang tahu kerja paksa pada masa penjajahan Belanda? Ya, salah satu di sini adalah dilukis oleh Bapak Citra ini, yang dimana ternyata praktek dari kerja paksa juga ternyata dibayar ya. Yang dimana pemerintah Belanda ini memberikan uang saku ke pemerintah daerah, karena pada saat itu yang pemerintah daerah ini yang megangin orang Indonesia masalah di korupsi, tidak diberikan ke para pekerjanya, makanya dibilang katanya tidak dibayar atau digaji ya pada masa kerja paksa itu. Ternyata makanya juga dibayar. Budayanya masih sampai saat ini ya mungkin ya. Ya mungkin teman-teman nanti kalau misalnya jadi pejabat, jadi presiden mungkin ya kurang-kurangin korupsinya atau jangan korupsi, jangan korupsi lah ya. Maaf ya. Iya. Kalau yang di depan itu tuh karya abstrak yang temanya itu non-figuratif yang dimaksud itu ya biasanya metodenya, jadi metode daripada penjelasannya, maknanya tidak ada. Kalau yang selanjutnya ini karya dari Bapak Sujoyono. Jadi kalau teman-teman tadi lihat ada dua panggung di lobby, ada sebelah kanan dan kiri. Kalau yang kiri tadi Raden Saleh, kalau yang sebelah kanan itu Sujoyono. Jadi ternyata dua seniman itu adalah sosok yang terpengaruh di dalam seni di Indonesia. Kalau di depan kita ini adalah gambaran para angkatan 66. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ceritanya pada tahun itu ada gerakan G30 PKI yang dimana para masyarakat seperti sastrawan dan juga mahasiswa turun ke jalan, yang dimana turun ke jalan ini dia memvandalisme, yang salah satunya di sini ada bacaannya berjudul ABRI yang di bawahnya bubarkan PKI. Jadi ini salah satu dari suara rakyat untuk pada saat itu membubarkan organisasi PKI karena adanya pembunuhan para jenderal-jenderal ya teman-teman, yang kita tahu juga. Oke, kita lanjut lagi terakhir di ruangan ini. Kalau ini karya dari Bapak Mardiono dan juga sama ya. Ini cerita perwayangan. Teman-teman tadi ke wayang atau belum? Belum. Nanti ke wayang nggak kira-kira? Enggak ya. Cuma nanti kalau misalnya ke wayang, di sini tuh gambaran tokoh perwayangan. Salah satunya di sini ada namanya Sumantri dan Sukrasana. Jadi Sumantri dan Sukrasana ini dia itu adalah seorang adik kakak, di mana di dalam lukisan ini ceritanya yaitu adalah seorang Sumantri ini kakaknya disuruh untuk membuat taman oleh sang raja. Karena dia nggak punya kekuatan, dia menyuruh adiknya yang punya kekuatan ini, yang dimana adiknya ini wujudnya raksasa. Di sini adiknya bantu si Sumantri ini untuk membuat taman-taman. Karena pada saat itu sudah selesai dan jadi, si Sumantri ini menghak milikan ini punya dia, padahal bukan punya dia, harusnya ya, punya si adiknya. Makanya si adiknya tidak terima dan datang ke area taman ini. Karena pemerintahan yang jelek, ramelah tuh di taman ini teman-teman. Endingnya sang kakak ini membunuh seorang adiknya karena kekuasaan itu sendiri juga. Gitu teman-teman ceritanya. Kita boleh maju lagi, di sini ada gunungan kaligrafi. Kalau ini cerita Islam, yang dimana di sini gambaran kalau teman-teman. Oh ini gambaran gua sih. Bercanda dengan buruk, naik aja buruk. Iya, di sini ada gambaran buruk ya. Jadi kalau kata cerita Islam, kendaraan ini. Woi, gua lagi ngomong. Nabi naik ke langit ketujuh. Gitu. Di sini atasnya juga adalah nama-nama Allah yang baik atau asmaul husna dan juga 24. Kayak si Diki dan Bago, ya gitu ya. Nanti
Lanjut. Kita terakhir nih. Yuk. Ini momen tadi mulai salah di kalian tadi kalau yang di tengah itu kejutan dari seorang anak kecil yang dimana katanya ini kita menggambarkan polosan pada masa kita kecil ya. Coba kita mungkin sekarang yang besar ini bapak Mulyadi menggambarkan seorang anak kecil yang masih sangat lucu dan polos. Makanya matanya hitam. Kalau yang di sebelah ini adalah lapang arah. Ini penggunaan tekniknya itu adalah cap minyak di atas nafas. Oke. Untuk dari area dari museum sejarah pada kami sampai sini saja ya teman-teman. Aku boleh melakukan ke area selanjutnya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan dan sudah mendengarkan dari pembicaraan aku di museum sejarah pada keramik. Terima kasih banyak ya teman-teman. Aman. Aku Aditya Putra pamit undur diri. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Firdaus. Nama saya Dias Nawasadewa. Nama saya Neza Badudin Putra. Ikutin kita yuk ke Museum Keramik. Ini harus aku yang kali ya? Boleh, aku terus sini aja ya. Oke, ini nyala ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini area sebelah kiri, kita langsung ke koleksinya aja. Ini hasil kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan Cina pada saat dulu, pada tahun abad ke-9 hingga 10. Di sini kalau kita lihat kapal karam yang dimana ternyata ini diambil langsung dari laut yang tenggelam. Salah satunya di Pulau Intan yang ada di Kepulauan Seribu atau di dekat Jakarta. Jadi ternyata kapal ini pernah tenggelam dan diambil lagi koleksi-koleksi untuk dimusnahkan di sini. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya sistem barter, ya pertukaran barang ya. Jadi Cina mengirimkan kita keramik. Kurang lebih di sini tuh untuk semuanya ya, ada 12.000 keramik. Di depan kita ini ada namanya buli-buli. Buli-buli bisa dilihat di tengah, itu bentukannya ada kanan kirinya kuping. Disebut buli-buli karena peruntukan untuk menyimpan rempah-rempah seperti cengkeh, gula, garam, atau yang lain-lain juga. Nah, selain itu ya, ternyata di sekeliling Indonesia itu ada 6 jalur perdagangan yang kita bisa lihat di peta ini, dari Sabang hingga Merauke. Yang pertama dari daerah sekitar Tanah Genting, Kra ke arah selatan, dari Laut Cina Selatan menuju ke pesisir timur. Ada juga yang menurut daerah ke Sumatera, itu segala macamnya banyak. Nanti boleh dibaca aja di depan ini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kanan, kita nggak apa, bervideokan aja. Di sini sebelah kiri ini ada alat timbangan neraca. Jadi kalau kita tahu juga neraca kan ada timbangannya ya. Ini salah satunya di sini. Selain itu ada juga cangkang kaca di ujung kanan. Jadi itu tempat penyimpanan kacanya. Kacanya udah pecah dan biasanya hilang di dalam lautan. Ada juga di sini gading dan hewan. Sampai saat ini masih belum diketahui gigi hewan apa. Kita bergeser aja sebelah sana. Maaf ya. Nih, di sini ada gigi hewan. Sampai saat ini masih belum diketahui gigi hewan apa. Kita tempat aja apa yang kira-kira. Mungkin megalodon mungkin. Kalau lagi gigi temennya enggak ya. Selain itu, waduh. Sebelah kiri ini kayu cendana namanya. Biasanya kalau yang wangi itu kayu cendana. Kalau yang di tengah sekarang masih ada. Ada yang tahu? Gigi pastinya ya. Gigi apa? Gigi kepala salah. Tuh, gigi kemiri baca ya. Gigi kemiri yang ini. Kalau yang terakhir ini itu perhiasan. Ini buatannya dari batu. Ini ada enggak kalau Asbun ya, gak apa. Yang terakhir ini kalau misalnya kira pakai ulekan ya, yang ini tuh alat pengurus rempah, dorong sistemnya. Gitu. Yang jelasnya ini
Ini namanya sebutannya buli-buli. Buli-buli. Sekian dari vlog kelompok 4 yang sudah menjelajah ke Museum Keramik dan Seni Rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos.